4 orang meninggal dunia karena longsor di Banyumas, Jawa Tengah. Tim evakuasi masih mencari 3 korban yang tertimbun karena material longsor didominasi oleh batuan besar dan pohon. Longsor terjadi di Desa Bogangin dan Banjarpanepen, Banyumas, Jawa Tengah setelah diguyur hujan semalaman. Akibatnya, longsor menimpa 4 rumah warga dari ketinggian 10 meter. 4 orang meninggal dunia yang merupakan satu keluarga. Kalau yang tertimbun 1 rumah, tapi 3 rumah, 2 rumah itu rusak berat ini. Ini tadi rumah ini nih lumpurnya itu malah belum diapa-apain tuh. Lumpurnya masih sewudel itu. Yang rumah itu belum diapa-apain. Motor apa itu masih di sana. Nah, ada berapa korban yang korbannya meninggal? 4. Korban 4, perempuan 1, laki-laki 3. Berarti bapak, ibu sama anak. Yang sudah ketemu siapa? Ya udah ketemu pagi ya ibunya. Terus yang 3? Yang 3 ini masih dalam pencarian. Material longsor berupa batu dan kayu besar membuat proses evakuasi dan pencarian korban memakan waktu. Tim evakuasi masih menunggu bantuan alat berat untuk mempermudah proses pencarian 3 korban yang belum ditemukan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Seorang pria di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di atap kontrakan setinggi 7 meter. Warga yang tak bisa menurunkan jenazah terpaksa harus meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Warga Jalan Catur Tunggal 2 Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Selasa petang dikejutkan dengan meninggalnya pria di atap kontrakan. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur berupaya mengevakuasi jenazah pria lantaran warga setempat tidak mampu menurunkan jenazah dari atap kontrakan setinggi 7 meter. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan dilakukan secara berhati-hati dengan menggunakan tali dan tangga. Jenazah pria ditemukan pertama kali oleh tetangga yang curiga lantaran korban tidak kunjung turun saat tengah membersihkan tanaman liar. Pria ini diduga terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Awalnya itu orang kesetrum dan berada di atas plafon. Setelah kita cek, ternyata dia ada di dak-dakan. Nah, untuk evakuasi penurunan itu kemungkinan warga ataupun ini tidak ada alat yang bisa dipakai untuk menurunkan jenazah tersebut. Makanya dari pihak RT telepon ke kita untuk evakuasi mayat yang ada di atas. Guna mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban, jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan mengevakuasi seekor ular piton atau sanca batik yang terjebak di bawah onderdil mobil. Ular piton tersebut sangat agresif hingga hampir menggigit tangan petugas. Tumpukan bekas onderdil mobil di sebuah gudang perusahaan asuransi Jalan Haji Adam Malik, Medan menjadi tempat berlindung seekor ular piton atau sanca batik. Ular ini pun merasa terusik saat petugas pemadam kebakaran akan mengevakuasinya sehingga berlaku agresif dan hampir menggigit petugas saat ditarik keluar. Akibat tergesek tumpukan onderdil mobil, ular sepanjang 3 meter ini terluka. Diperkirakan ular ini terjebak di lokasi selama 2 hari setelah memangsa seekor anak kucing. Kebetulan karena dia terapa sama barang-barang seperti dashboard itu kan, akhirnya kami tarik, dia agak koyak, ini luka. Terus tadi kami beri obat luka, kami perban, seperti tadi kan lepas. Setelah dievakuasi, ular yang terluka diobati di Makodamkar Medan. Ular ini kemudian diserahkan kepada komunitas pecinta reptil untuk dijadikan koleksi di Kebun Binatang Medan atau Medan Zoo. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Riwan Nasution, iNews melaporkan. 46 warga Tasikmalaya, Jawa Barat keracunan usai konsumsi makanan prasmanan acara syukuran. Banyaknya korban membuat mereka dirawat di gedung sekolah. 46 warga kampung Cilumus, Desa Sukasenang, Kabupaten Tasikmalaya dirawat di Madrasah Al Barokah.
Mereka dirawat karena keracunan usai mengkonsumsi makanan di acara ulang tahun seorang anak di kampung mereka. Diketahui makanan dalam acara syukuran disajikan secara prasmanan. Biasa catering gitu. Parasmanan catering. Parasmanan. Iya. Dari acara apa tuh? Dari acara ulang tahun. Warga kampung sini juga? Iya, semuanya. Oh, semuanya. Berapa orang saat itu yang diundang itu kan? Kurang lebih lah 40. 40 orang yang diundang. Saat itu makan semuanya di sana? Iya. Acara ulang tahun digelar pada hari Minggu kemarin. Usai mengonsumsi makanan, sebagian besar korban merasa mual, muntah, buang air besar hingga sakit kepala sehari setelah acara. Dampak dari mengkonsumsi sesuatu ya, yang istilahnya perut tidak cocok gitu. Terus berapa banyak Bu yang saat ini masih menjalani perawatan di sini Bu? Sekitar 30. Jadi nambah ya. Nambah. Dari kemarin ya. Jadi Korban keracunan dirawat dengan memanfaatkan ruang belajar sekolah. Sayangnya, fasilitas kesehatan sangat terbatas, bahkan tidak ada jarak antara pasien padahal masih di tengah pandemi COVID-19. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyanto, iNews melaporkan. Pengunjung salah satu diskotik di Medan, Sumatera Utara berhamburan saat dirazia tim Satgas COVID-19. Selain tidak mematuhi protokol kesehatan, petugas juga menemukan diskotik dalam kondisi melebihi kapasitas pengunjung. Pengunjung salah satu tempat hiburan malam di Medan, Sumatera Utara panik hingga berhamburan saat dirazia tim Satgas COVID-19. Petugas gabungan menemukan diskotik dalam kondisi melebihi kapasitas pengunjung. Selain abai menjaga jarak, pengunjung juga tidak menggunakan masker. Kita tetap punya kemampuan untuk terus meningkatkan dan mengingatkan masyarakat khususnya Kota Medan, di mana guna mencegah terjadinya klaster baru. Kalau kita tidak tegas, keras, maka ini akan terjangkit kembali dan ini akan menambah frekuensi atau persentase kepada Provinsi Sumatera Utara khususnya Bidang. Ini kita cegah. Petugas membubarkan kerumunan dari dalam diskotik dan pemilik tempat usaha diminta membuat pernyataan yang bila dilanggar, maka tempat usaha akan ditindak tegas dengan ditutup. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Masa kembali menggelar aksi unjuk rasa memprotes disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat siang tadi. Akibat aksi, petugas menutup jalan Medan Merdeka Barat menuju Istana Merdeka. Dengan membawa spanduk, ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional atau SPN kembali menggelar aksi unjuk rasa memprotes disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat. Selain itu, mereka meminta adanya jaminan sosial dan hak-hak buruh yang selama ini kerap dilanggar perusahaan. Bagian dari masyarakat yang terdampak oleh undang-undang tersebut harusnya kita dilibatkan. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu tentang Omnibus Law tentang CIKA, maka kita minta juga konsistensi dari pemerintah yang memang itu mereduksi dan yang nggak mereduksi, itu kita minta tetap ada wujud dari pelindungan, meliputi perlindungan status kerja, jadi job security, kemudian meliputi penghasilan, ya kan, income security dan jaminan sosial. Perwakilan buruh sempat diterima oleh Deputi 3 Staf Kepresidenan dan berjanji akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Akibat aksi unjuk rasa, petugas menutup jalan Medan Merdeka Barat menuju Istana Merdeka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.